Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Hidupku bersama Bara, suamiku, adalah kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Kami telah bersama sejak masa kuliah, jatuh cinta pada pandangan pertama, dan tak lama setelah itu, kami memutuskan untuk menikah. Bara adalah pria yang sederhana, setia, dan penuh perhatian. Meskipun kami tidak kaya raya, kami selalu merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Aku bekerja sebagai seorang guru, sedangkan Bara bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan swasta. Kami hidup dengan penuh rasa syukur, dan aku merasa hidup kami sempurna. Kami memiliki dua anak yang luar biasa, Andra dan Dira, yang merupakan kebanggaan kami. Meskipun kadang hidup terasa berat, kami selalu bisa saling mendukung satu sama lain. Rumah kami bukanlah rumah mewah, tapi penuh dengan tawa, kasih sayang, dan cinta. Aku merasa bahwa apa yang kami miliki sudah lebih dari cukup. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang aneh dalam perasaan dan sikap Bara. Dia mulai pulang terlambat, sering menghindar jika aku mengajaknya berbicara, dan tak jarang dia terlihat gelisah ketika aku bertanya tentang kegiatan kerjanya. Dulu, dia selalu menceritakan segala sesuatu yang terjadi di kantor, baik itu pekerjaan yang menantang maupun teman-temannya. Namun, akhir-akhir ini, dia hanya memberikan jawaban yang pendek dan tidak terperinci, seolah-olah ada yang disembunyikan dariku. Aku mencoba untuk bersabar, berpikir bahwa mungkin dia sedang sibuk atau lelah dengan pekerjaannya. Namun, perasaan tidak enak itu terus mengganggu pikiranku. Terkadang aku merasa seperti ada jarak yang tercipta antara kami. Seakan-akan Bara bukanlah pria yang sama dengan yang dulu aku kenal. Suatu malam, saat aku sedang membereskan meja makan setelah makan malam, aku secara tidak sengaja melihat ponsel Bara yang tergeletak di atas meja. Tanpa sengaja, aku melihat ada sebuah pesan baru yang masuk. Rasa penasaran yang tiba-tiba muncul membuatku ragu-ragu. Namun akhirnya aku memutuskan untuk membuka pesan tersebut. Pesan itu datang dari seorang wanita yang bernama Maya. Dalam pesan itu, Maya mengungkapkan rasa rindunya kepada Bara dan berharap bisa bertemu lagi secepatnya. Hatiku langsung terasa panas. Siapa Maya? Mengapa dia mengirim pesan seperti itu kepada suamiku? Aku menatap layar ponsel Bara dengan rasa cemas yang semakin membesar. Perasaan curiga yang sudah lama terpendam kini semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap Bara yang berubah? Aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku tidak bisa membiarkan perasaan cemas ini menguasai diriku tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, setelah Bara berangkat kerja, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Bara lebih lanjut. Aku membuka aplikasi pesan dan menemukan percakapan antara Bara dan Maya yang sudah berlangsung cukup lama. Pesan-pesan itu tampaknya sangat intim, penuh kata-kata manis, dan ada beberapa kali percakapan yang mengandung janji-janji yang membuat hatiku semakin sakit. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa saat membaca pesan-pesan itu. Bara, suamiku yang selama ini aku anggap setia, ternyata telah terlibat dalam hubungan dengan wanita lain. Hatiku hancur. Namun aku tidak bisa membiarkan diriku terlarut dalam kesedihan. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan ini dan mencari tahu lebih banyak. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus memeriksa ponsel Bara setiap kali dia pergi kerja. Setiap kali aku menemukan bukti-bukti lebih lanjut tentang hubungan mereka, hatiku semakin hancur. Ternyata, Maya bukan hanya wanita biasa. Dia tampaknya mengetahui banyak tentang hidup kami, bahkan tentang anak-anak kami. Dalam salah satu pesan, Maya menyebutkan bahwa dia merindukan Bara dan berharap bisa segera bertemu untuk menghabiskan waktu bersama. Bahkan mengatakan bahwa dia merasa sangat bahagia karena Bara berjanji akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku merasa sangat bingung. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang lebih baik? Kami sudah hidup dengan baik, meskipun sederhana, tetapi penuh cinta dan kebahagiaan. Apa yang kurang dalam hidup kami? Apa yang Bara cari dari Maya yang tidak bisa dia dapatkan dariku? Keinginan untuk mengonfrontasi Bara langsung menggelora dalam hatiku. Namun, aku menahan diri.
Aku tahu aku perlu bukti lebih banyak agar bisa menghadapinya dengan fakta yang tak terbantahkan. Aku tidak ingin hanya bertindak berdasarkan emosi. Aku membutuhkan bukti yang lebih jelas untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terobsesi untuk mengungkapkan kebenaran. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Maya. Dari beberapa percakapan yang aku temukan, aku tahu bahwa Maya bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Dan dia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik dan glamor. Dia sering mengunggah foto-foto mewah di media sosialnya, menunjukkan gaya hidup yang serba luks. Aku merasa semakin yakin bahwa Bara telah jatuh dalam perangkap wanita ini. Namun, yang membuatku semakin bingung adalah satu hal. Bara selalu tampak begitu sederhana, bahkan cenderung pelit. Dia selalu mengeluh tentang kesulitan ekonomi, tentang betapa sulitnya mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu, bagaimana bisa dia tiba-tiba memiliki hubungan dengan wanita yang tampaknya hidup dalam kemewahan? Semua ini terasa sangat kontradiktif, dan itu membuatku semakin ragu. Apakah Bara benar-benar kaya seperti yang Maya percayai? Atau adakah sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Aku memutuskan untuk mengikuti Bara suatu hari, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaanku. Dengan hati yang berdebar-debar, aku menyusun rencana untuk mengetahui kemana dia pergi setelah kerja. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui, tetapi aku harus tahu kebenarannya. Aku harus menemukan jawabannya, bahkan jika itu berarti aku harus melihat kenyataan yang pahit. Hari itu datang. Aku mengikuti Bara dengan mobilku, menjaga jarak agar dia tidak menyadari kehadiranku. Bara memarkirkan mobilnya di sebuah gedung mewah di pusat kota, sebuah gedung yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku duduk dalam mobil, mengamati dari jauh. Hati ini berdebar-debar, bertanya-tanya apakah ini yang selama ini Bara sembunyikan dariku. Setelah beberapa menit, Bara keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam gedung tersebut, tampak sangat santai dan percaya diri. Aku melanjutkan mengikuti langkah Bara dengan langkah hati-hati. Aku harus tahu apa yang terjadi di balik semua ini. Sepertinya, hari itu aku akan mendapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Kegelapan malam semakin menyelimuti kota saat aku memarkirkan mobilku di ujung jalan yang agak jauh dari gedung mewah tempat Bara memarkirkan mobilnya. Aku tidak ingin dia curiga, jadi aku memutuskan untuk berjalan kaki menuju gedung itu, dengan hati berdebar-debar dan tubuh yang sedikit gemetar. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Aku mengamati gedung tersebut dari jauh. Itu adalah gedung perkantoran yang tampaknya sering digunakan untuk acara-acara mewah. Lampu-lampu terang memantulkan cahaya yang mencolok di malam hari, menunjukkan kesan kemewahan yang sangat kontras dengan kehidupanku yang sederhana. Aku bisa melihat Bara memasuki pintu utama, tampak percaya diri dan tanpa beban. Ada sesuatu yang terasa sangat salah dalam sikapnya saat itu. Aku memutuskan untuk tidak langsung mendekatinya. Sebaliknya, aku mencari tempat yang cukup tersembunyi, dekat dengan pintu masuk, agar aku bisa mengawasinya tanpa terlihat. Beberapa saat kemudian, pintu gedung terbuka, dan aku melihat Bara keluar bersama seorang wanita yang tampaknya sudah menunggu di dalam. Wanita itu mengenakan gaun hitam yang elegan, dengan riasan wajah yang sempurna, dan rambut panjang tergerai indah. Dia tampak sangat berbeda dengan wanita yang biasa aku lihat di kehidupan sehari-hari. Wanita itu adalah Maya. Jantungku berdegup kencang. Aku bisa melihat senyum manis di wajah Maya yang tampaknya sudah sangat akrab dengan Bara. Mereka berjalan beriringan menuju restoran mewah yang ada di samping gedung itu. Maya menggandeng lengan Bara, dan Bara tampak begitu menikmati perhatian yang diberikan Maya padanya. Mereka tidak menyadari kehadiranku yang sedang mengamati mereka dari balik bayangan pohon besar di seberang jalan. Perasaan cemas, marah, dan bingung bercampur aduk dalam diriku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bara, suamiku yang selama ini aku kenal sebagai seorang yang sederhana, bahkan sering mengeluh tentang keuangan, kini tampak begitu nyaman dengan seorang wanita yang hidup dalam kemewahan. Tidak hanya itu, mereka berdua tampak sangat intim, seolah-olah mereka telah menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman. Maya, yang ku tahu dari percakapan mereka, ternyata sudah sangat dekat dengan Bara, bahkan bisa mempengaruhi cara Bara melihat kehidupan. Aku merasa diriku semakin terpuruk.
Semua yang aku percayai selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Aku merasa tertipu, dan di saat yang bersamaan, aku juga merasa sangat kesal. Kenapa Bara tidak pernah memberitahuku tentang Maya? Kenapa dia harus menyembunyikan hal ini dariku? Apa yang lebih buruk lagi, bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah berpura-pura hidup sederhana? Sementara di belakangku, dia menghabiskan waktu dengan seorang wanita yang tampaknya mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka. Mereka berjalan menuju restoran yang ada di ujung jalan, dan aku tidak mau kehilangan jejak mereka. Aku tahu, ini bukan cara yang sehat, tetapi perasaan ingin tahu begitu menguasai diriku. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membuat hatiku terasa berat. Aku melihat bagaimana mereka duduk bersama di meja dekat jendela besar, saling berbicara dengan akrab. Maya tersenyum dan tertawa setiap kali Bara berbicara, seolah mereka sangat dekat dan saling memahami. Aku merasa cemburu. Cemburu pada wanita ini yang bisa membuat Bara begitu terpesona. Aku merasa terhina, meskipun tidak ada kata-kata atau tindakan yang keluar dari mulut mereka yang bisa langsung menyakitiku. Tapi semuanya terasa sangat jelas. Maya adalah wanita yang memiliki segala sesuatu yang aku tidak punya. Kemewahan, perhatian, dan sepertinya Bara juga memberikan janji-janji masa depan yang indah untuknya. Aku duduk di luar restoran, mengatur napasku yang mulai terasa sesak. Aku harus menenangkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Aku tidak bisa menghadapinya dengan amarah yang membara. Aku harus berpikir jernih. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Haruskah aku langsung menghadapi Bara dan Maya sekarang juga? Atau akankah aku menunggu sampai aku memiliki bukti lebih banyak? Perasaan sakit hati itu semakin menghujam. Terkadang, aku merasa seperti aku hanya bayangan di hidup Bara, seorang istri yang tak diperhatikan, yang selalu mencoba mempertahankan rumah tangga ini, sementara di belakangku, dia menyembunyikan segalanya. Aku merasa hancur. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali pulang. Aku harus merencanakan langkah selanjutnya. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan Bara terus bermain dengan perasaanku. Aku harus mengungkapkan semuanya, harus menuntut penjelasan darinya. Saat aku sampai di rumah, suasana sepi. Andra dan Dira sudah tidur. Aku masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Bara belum pulang. Aku merasa hatiku begitu berat, dan rasanya aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mulai berpikir, apakah aku harus menghadapi Bara malam ini juga? Atau aku akan menunggu hingga dia kembali? Aku tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Bara dan Maya terus bermain dengan perasaanku. Suamiku harus menjelaskan semuanya. Aku harus mendapatkan kebenaran. Keesokan harinya, aku merasa seolah-olah ada beban berat yang mengganjal dadaku. Tidurku nyenyak hanya sejenak, dihantui mimpi buruk tentang Bara dan Maya. Pikiranku terus berputar, tak bisa lepas dari apa yang aku saksikan semalam. Kenapa Bara begitu terjerat dalam pesona wanita itu? Apa yang membuatnya begitu mudah berpaling? Aku merasa seperti ada yang hancur dalam hidupku, dan aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bara tidak pulang malam itu, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Aku merasa begitu terpinggirkan, seolah aku bukan lagi istri yang ia cintai. Aku menatap pintu kamar tidur yang kosong, seakan menunggu dia untuk kembali dan memberikan penjelasan yang seharusnya aku dapatkan. Tetapi, aku tahu bahwa penjelasan itu tidak akan datang dengan mudah. Bara sudah terperangkap dalam dunia lain, dan aku hanya menjadi penonton yang terluka. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Aku harus menghadapinya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Bara dan Maya, dan mengapa Bara begitu diam tentang semuanya. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini, tidak bisa terus-terusan menanggung sakit hati ini dalam diam. Hari itu, aku menunggu hingga sore hari. Ketika Bara tiba di rumah, aku bisa merasakan bahwa dia sedang berusaha untuk tetap terlihat tenang. Wajahnya tidak tampak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ada rasa bersalah yang tertinggal di dalam dirinya. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja, lalu duduk di sofa. Aku berdiri di depan pintu kamar, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa menunda lagi.
Aku mendekatkan diriku ke Bara dengan langkah yang mantap, berusaha menahan emosi yang menggelegak dalam diriku. Bara, suaraku terdengar tegas, namun ada getaran yang sulit kutahan. Apa yang sedang terjadi? Bara, kenapa kamu begitu jauh belakangan ini? Bara menatapku, matanya sedikit terkejut, namun dia tidak segera menjawab. Dia hanya menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya. Aku melanjutkan, aku sudah tahu, Bara. Aku tahu tentang Maya. Aku melemparkan kata-kata itu dengan sekuat tenaga, seolah melemparkan beban yang selama ini menekan dadaku. Aku melihat kalian berdua kemarin malam. Apa yang kamu lakukan dengan dia? Bara, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Bara terdiam, wajahnya berubah cemas. Dia menundukkan kepalanya sejenak, lalu akhirnya dia berbicara dengan suara rendah. Riana, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak memberi kesempatan untuk Bara menghindar. Jangan coba berpura-pura, Bara. Aku sudah melihat semuanya. Aku tahu bahwa kamu telah menyembunyikan hubungan ini dariku. Apa yang sebenarnya kamu cari? Bara, apa yang Maya berikan padamu yang tidak bisa aku beri? Bara mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya. Aku minta maaf, Riana. Aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu terluka. Aku sudah berusaha untuk menjaga semuanya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang ada. Apa? Perasaan? Aku merasa marah. Kamu tahu apa yang aku rasakan, Bara? Aku sudah berusaha menjaga keluarga ini. Aku selalu mendukungmu, meski kita tidak kaya raya, meski hidup kita penuh dengan tantangan. Tapi kenapa kamu harus bermain dengan perasaanmu seperti ini? Bara meremas tangannya, seolah mencari cara untuk menjelaskan, tetapi aku bisa melihat bahwa dia terperangkap dalam kebohongan dan ketakutannya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Riana, Maya, dia membuatku merasa dihargai. Dia memberikan perhatian yang tidak aku dapatkan di rumah. Aku tahu itu salah, tapi aku terjebak dalam situasi yang sulit. Aku minta maaf. Jadi kamu memilih melukai aku dan anak-anak hanya karena beberapa perhatian dari wanita lain. Suaraku semakin serak, menahan air mata yang mulai mengalir. Kenapa kamu tidak pernah bicara dengan aku? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu merasa tidak dihargai? Bara tampak semakin terpojok. Aku merasa hidup ini begitu berat. Riana, semua masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan semuanya. Aku merasa seperti aku tidak cukup baik untukmu, untuk anak-anak. Dan Maya, dia memberi aku rasa dihargai. Dia melihatku berbeda. Aku menatap Bara dengan tatapan penuh kebingunganku. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa karena kamu merasa tidak dihargai, kamu berpaling ke wanita lain? Itu alasan kamu. Bara terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu dalam, tetapi itu tidak mengubah kenyataan yang ada. Maya sudah hadir dalam hidupnya, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan pahit ini. Tapi kenapa, Bara? Kenapa kamu berpura-pura kaya? Berpura-pura bisa memberikan Maya kehidupan yang dia inginkan? Kamu tahu bahwa kita tidak seperti itu, kan? Aku menuntut penjelasan lebih lanjut. Kenapa kamu tidak bisa jujur tentang siapa dirimu, tentang apa yang kita punya? Bara menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak ingin Maya melihatku sebagai pria biasa yang tidak bisa memberinya apa-apa. Aku ingin dia melihatku lebih dari itu. Aku ingin dia percaya bahwa aku bisa memberinya sesuatu yang lebih baik. Aku terdiam. Rasa kecewa itu semakin dalam. Jadi, kamu memilih berpura-pura, memilih memberi janji-janji kosong, hanya untuk menjaga citramu. Aku bergumam, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ku ketahui. Bara hanya terdiam, tak mampu berkata-kata lagi. Keesokan harinya, aku tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin membara. Bara mungkin sudah menjelaskan sebagian dari perasaannya, tapi ada satu hal yang belum aku temukan jawabannya. Maya, wanita yang selama ini telah merusak kepercayaan antara aku dan suamiku. Dia yang dengan percaya diri melangkah masuk dalam hidup kami, tanpa mengetahui bahwa apa yang dia lihat hanya ilusi yang diciptakan oleh Bara. Aku tidak bisa lagi diam dan membiarkan Maya hidup dalam kebohongannya.
Aku memutuskan untuk menemui Maya langsung. Aku harus mengungkapkan kebenaran, bahwa suamiku bukanlah pria kaya raya yang bisa memberinya kehidupan mewah seperti yang dia kira. Dan aku tahu, dengan cara ini, aku akan bisa menuntut keadilan. Aku akan menunjukkan kepada Maya bahwa dia telah tertipu oleh seorang pria yang bahkan tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya, apalagi untuk dirinya. Aku tahu tempat tinggal Maya. Sejak aku mulai menyelidiki hubungan mereka, aku mengumpulkan cukup banyak informasi. Maya tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan elit kota ini. Apartemen yang begitu berbeda dari rumah kami yang sederhana. Begitu aku sampai di depan gedung apartemen itu, perasaan cemas dan marah menyatu dalam diriku. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang penuh emosi, tetapi aku harus melakukannya. Aku harus melabrak Maya dan mengungkapkan semuanya. Aku melangkah dengan cepat menuju pintu apartemen Maya. Begitu aku mengetuk pintu, sejenak suasana menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka, dan Maya berdiri di sana dengan senyum lebar di wajahnya. Senyum yang membuat darahku semakin mendidih. Dia tampak sangat percaya diri, seolah dia sedang menunggu kedatanganku. "Riana," ujarnya dengan nada manis. "Ada apa? Apa yang membawamu ke sini?" Aku menatapnya tajam, tanpa membuang waktu. "Aku datang untuk memberitahumu satu hal, Maya. Bara bukan seperti yang kamu kira. Dia bukan pria kaya yang bisa memberimu segala sesuatu yang kamu inginkan. Dia hanya seorang pria miskin yang hidup dari uangku." Maya terkejut, namun dia segera menutupinya dengan tawa kecil yang tampak dipaksakan. "Oh, Riana, kamu pasti bercanda. Bara tidak pernah menunjukkan bahwa dia hidup dari uangmu. Dia selalu berbicara tentang bagaimana dia bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untukmu dan anak-anak." Aku menggelengkan kepala, merasa semakin marah. "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? Semua barang-barang mewah yang dia berikan padamu, semuanya menggunakan uangku. Semua yang kamu nikmati, mobil, pakaian, dan segala hal yang terlihat glamor itu, semuanya berasal dari pengorbananku sebagai istri yang bekerja keras untuk mempertahankan kehidupan kami. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya yang sebenarnya." Maya tampak bingung sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Dia mencoba tersenyum, tapi kali ini senyumnya tampak dipaksakan. "Riana, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku tahu satu hal, Bara mencintaiku. Dan dia berjanji akan memberikan hidup yang lebih baik untukku. Kamu mungkin hanya seorang istri sah yang terjebak dalam rutinitas rumah tangga, tapi aku adalah wanita yang membuatnya merasa dihargai." Aku merasa amarahku semakin memuncak. "Jangan terlalu sombong, Maya," ujarku dengan suara yang lebih keras. "Bara tidak bisa memberimu apa-apa. Selama ini, dia hidup dari uangku. Bahkan dia sudah menghabiskan uang yang kita miliki untuk memberi kamu kehidupan yang kamu kira indah itu. Semua itu hanya untuk menutupi kekurangannya sebagai pria. Kamu pikir dia bisa memberi semua itu? Itu hanya ilusi. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa dia hanya seorang pria miskin yang tidak bisa memberikanmu apa-apa." Maya mulai terlihat kesal, dan senyum di wajahnya mulai memudar. Namun, dia tetap teguh pada keyakinannya. "Kamu hanya cemburu, Riana. Kamu hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia mencintaiku, bukan kamu. Semua yang kamu katakan tidak benar. Bara bukanlah pria seperti yang kamu pikirkan. Dia bisa memberiku segalanya, lebih dari yang pernah bisa kamu berikan padanya." Aku merasa panas di dadaku. Maya masih tidak mengerti. Dia tetap tidak percaya bahwa Bara hanyalah seorang pria yang penuh kebohongan. Semua yang dia lihat hanyalah sebuah tampilan luar, bukan kenyataan yang sebenarnya. Aku tahu aku harus mengungkapkan lebih banyak lagi. "Maya, kamu terlalu terjebak dalam fantasi. Bara adalah pria yang penuh kebohongan. Kamu tidak tahu, dia bahkan tidak mampu membayar tagihan rumah kami. Semuanya aku yang bayar. Kamu kira dia bisa memberimu kemewahan itu? Tidak, kamu tertipu." Namun, Maya tetap tidak bergeming. "Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya peduli pada Bara. Kamu mungkin istri sahnya, tapi aku adalah wanita yang dia pilih. Aku tahu dia mencintaiku. Kalau kamu merasa seperti ini, itu masalahmu.
Riana, jangan coba menghalangi hubungan kami. Kamu tidak akan bisa memisahkan kami. Kita lihat saja sampai kapan Bara bisa memenuhi kebutuhanmu itu. Tapi setelah ku pikir-pikir kalian memang cocok. Sangat serasi. Sampah memang harus bersanding dengan sampah bukan? Ungkapku dengan nada ketus. Maya yang tampak kesal dan seketika tangannya melayang kepadaku ingin menamparku. Tapi dengan sigap aku langsung menepisnya dan membuang tangannya. Aku tidak akan balik untuk menamparnya, aku tidak mau mengotori tangan suciku dengan sampah seperti Maya. Malam itu, aku tidur terpisah dari Bara. Kami tidak lagi tidur dalam satu kamar, seperti yang dulu kami lakukan. Setiap kali aku menatap kursi di sebelah tempat tidur, aku merasa kosong. Ada jarak yang besar, yang semakin terasa setiap hari. Bara yang dulu aku kenal sebagai suami yang baik, kini hanya menyisakan rasa sakit. Sakit karena kebohongan yang tak pernah aku duga. Sakit karena aku merasa dia telah mengkhianatiku dengan begitu mudah. Aku terbangun pagi-pagi, disertai perasaan bingung yang tak kunjung reda. Aku mengingat semua yang terjadi, hubungan mereka yang tidak hanya merusak hatiku, tetapi juga menghancurkan kepercayaanku pada seseorang yang sudah begitu lama menjadi bagian dari hidupku. Baru beberapa hari setelah pertemuanku dengan Maya, aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Aku tidak ingin Bara menggunakan uangku untuk memberi kehidupan mewah kepada wanita yang jelas-jelas tidak mengerti siapa dia sebenarnya. Aku tidak ingin melihat Bara terus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya hanya demi mendapatkan perhatian dari Maya. Jadi, dengan langkah mantap, aku memblokir kartu kredit Bara. Aku tahu ini adalah keputusan besar. Selama ini, aku selalu membayar segala kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kami. Bara seolah-olah hidup dengan berbagai kemewahan yang tidak pernah benar-benar dia miliki. Aku yang bekerja keras untuk memastikan hidup kami tetap berjalan, sementara Bara hanya berpura-pura kaya di depan Maya. Aku ingin mengakhirinya. Aku tidak akan membiarkan suamiku terus menikmati fasilitas yang seharusnya tidak dia nikmati, terutama dengan uang yang aku hasilkan. Siang itu, telepon rumah berdering, memecah kesunyian rumah kami yang terasa begitu sepi. Aku mengangkatnya tanpa berpikir panjang, tahu siapa yang akan menelepon. Bara, suamiku yang biasanya tidak pernah berani menghubungiku begitu lama, kini menelpon. Riana, suara Bara terdengar tidak sabar. Kamu memblokir kartu kreditku. Aku menahan napas sejenak. Rasanya hatiku membuncah. Iya, aku memblokirnya, jawabku dengan tegas. Kenapa? Ada masalah. Di sisi lain telepon, Bara terdiam sejenak. Aku bisa mendengar sedikit kegugupan dalam suaranya. Namun, suara itu segera berubah menjadi kesal. Kamu tahu kan, aku sedang bersama Maya sekarang? Aku ingin menggunakannya untuk belanja, tapi kenapa kartu itu diblokir? Aku tahu dia sedang bersama Maya. Itu yang membuat hatiku semakin keras. Aku bisa membayangkan betapa kecewanya Maya saat mengetahui bahwa Bara, pria yang selama ini ia anggap kaya dan bisa memberinya semua yang dia inginkan, ternyata tidak bisa memberikan apa-apa. Semua itu hanya permainan, dan sekarang permainan itu sudah berakhir. Ya, aku tahu kamu sedang bersama Maya, jawabku dengan nada yang lebih rendah, tetapi tetap penuh ketegasan. Dan kamu tahu apa, Bara? Maya sudah tahu sekarang siapa kamu sebenarnya. Dia sudah tahu bahwa kamu bukan pria kaya yang bisa memberinya kehidupan yang dia inginkan. Semua itu hanya mimpi. Kamu hanya seorang pria miskin yang hidup dengan uangku. Aku tidak akan membiarkan kamu terus berpura-pura di depan Maya atau siapapun. Aku bisa mendengar Bara menghela napas panjang. Riana, jangan seperti ini. Ini bukan hanya tentang uang. Aku ingin memberinya sesuatu. Aku ingin membuatnya bahagia. Aku merasa muak dengan kata-kata itu. Aku tahu Bara tidak bisa menghindar dari kenyataan. Tapi kamu tahu, kan, Bara? Semua yang kamu berikan padanya, itu bukan milikmu. Itu milikku. Kamu bukan pria yang bisa memberinya apa-apa selain kebohongan. Kamu sudah membohongi kami berdua. Di sisi lain, aku bisa mendengar suara Maya, meski samar, berbicara dengan nada kesal. Apa? Jadi selama ini kamu bohong padaku, Bara? Semua itu palsu?
Kamu bahkan tidak bisa membelikan aku apa yang aku mau. Suaranya terdengar penuh kekecewaan. Aku bisa merasakan, meskipun tidak bisa melihat mereka, bagaimana Maya merasa terpukul. Semua yang Bara janjikan kepadanya, semua kemewahan yang dia tunjukkan, ternyata hanyalah tipuan belaka. Maya mungkin tidak menyangka, atau bahkan menolak untuk percaya, bahwa Bara selama ini hanya hidup dari uang yang aku hasilkan. Semua barang yang dia berikan kepadanya, baik itu pakaian mahal, mobil, dan segala barang lainnya, tidak ada yang berasal dari kantong Bara sendiri. Itu semua berasal dari pengorbananku. Dengar, Riana. Suara Bara kembali terdengar, kali ini lebih lembut. Aku minta maaf kalau ini membuatmu marah. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah terus-menerus. Aku ingin kita berbicara lebih baik tentang semua ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Memperbaiki? Memperbaiki apa, Bara? Jawabku dengan sedikit tertawa miris. Apa yang perlu diperbaiki? Kamu sudah memilih jalanmu. Kamu sudah memilih Maya. Apa yang bisa kamu perbaiki setelah semua kebohongan ini? Aku bisa mendengar suara Maya semakin jelas. Aku tidak percaya ini, Bara. Jadi selama ini aku tertipu oleh pria miskin seperti kamu? Aku bahkan sudah mulai percaya padamu. Aku pikir kamu berbeda dari pria-pria lain. Suara Maya yang marah itu semakin jelas terdengar, dan seketika Bara terdiam. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya yang kacau sekarang. Segala kebohongan yang selama ini dia jaga rapat-rapat kini terbongkar begitu saja. Maya, yang sejak awal begitu yakin dengan Bara, kini mulai meragukan segalanya. Dia sudah tahu bahwa Bara bukan pria yang dia bayangkan. Dia sudah tahu bahwa Bara hanyalah seorang pria miskin yang tidak bisa memberinya apa-apa. Aku menghela napas, merasa sedikit lega setelah mengungkapkan semuanya. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan. Maya sudah tahu siapa Bara yang sebenarnya, dan Bara tidak bisa lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Pintu rumah terdengar terbuka, terdengar suara langkah kaki. Di ruang tamu, aku melihat Bara. Suamiku yang dulu begitu aku cintai, kini tampak berbeda. Wajahnya memucat, tubuhnya tampak lelah, seolah dia telah berperang dengan dirinya sendiri. Begitu aku melangkah lebih jauh ke dalam rumah, Bara segera berdiri dan berjalan mendekat. Aku bisa melihat ketegangan yang ada di wajahnya. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan aku bisa merasakannya. Perpisahan ini tak akan bisa dihindari. Riana, suara Bara terdengar dengan ketegangan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali padamu. Aku merasa sakit mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Bagaimana bisa dia dengan mudah meminta maaf? Setelah semua yang dia lakukan? Selama ini, dia telah berselingkuh di belakangku, menghancurkan kepercayaanku, dan mempermainkan perasaanku. Bagaimana bisa aku mempercayai kata-kata manisnya yang kini terdengar begitu kosong? Aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian yang sulit kutahan. Kembali padaku, tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar, namun cukup tajam untuk membuatnya terdiam. Kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semuanya? Kamu pikir aku bisa begitu saja menerima semua kebohongan yang kamu berikan padaku? Kamu pikir aku bisa menerima pria yang dengan mudah menghancurkan hidupku, dan hati aku hanya untuk memuaskan keinginanmu? Bara terlihat bingung. Matanya mulai berkaca-kaca. Riana, aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku lagi. Aku mencintaimu. Aku masih ingin bersama kamu. Tolong, beri aku kesempatan. Aku mendengus pelan. Cinta? Apakah itu yang kamu sebut cinta? Cinta yang kamu berikan padaku hanyalah kebohongan. Kamu mencintaiku? Kalau memang benar, kenapa kamu berselingkuh di belakangku? Kenapa kamu memilih untuk menghancurkan semua yang telah kita bangun bersama? Semua yang aku percayai selama ini, kamu hancurkan begitu saja. Kamu tahu apa yang aku rasakan? Sakit, Bara. Sangat sakit. Aku melangkah lebih dekat kepadanya, merasa setiap kata yang keluar dari mulutku semakin berat.
Selama ini kamu hanya berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu berpura-pura kaya, berpura-pura bisa memberikan aku dan anak-anak hidup yang baik. Padahal kenyataannya kamu hanyalah pria miskin yang bergantung pada aku. Semua yang kamu beri padaku, semua itu bukan karena usahamu, tapi karena aku yang bekerja keras. Aku yang mempertahankan hidup kita. Semua itu datang dari aku, bukan dari dirimu. Bara terdiam, matanya penuh penyesalan. Namun aku bisa melihat bahwa dia tak tahu bagaimana harus menghadapiku. Aku merasa begitu muak dengan sikapnya, dengan kata-katanya yang penuh penyesalan yang tak bisa aku terima. Jangan pernah sebut itu sebagai cinta, Bara. Cinta itu tidak bisa dibangun dengan kebohongan. Cinta itu tidak bisa diukur dengan materi. Kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang bersama, karena selama ini kamu hanya mengandalkan aku. Kamu tidak pernah berjuang untuk kita. Kamu hanya memanfaatkan aku. Semua itu hanya permainan bagimu. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasa amarahku semakin membara. Aku berbalik menuju meja yang ada di ruang tamu dan mengambil sebuah amplop coklat yang telah lama ku siapkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena emosi, aku mendekati Bara. Matanya menatapku dengan penuh harapan. Namun aku tahu bahwa apa yang aku bawa akan menghancurkan harapan-harapannya. Aku melemparkan amplop itu ke hadapannya dengan kasar. "Ini surat cerai," kataku dengan suara yang terdengar tegas. "Kamu tidak bisa terus bersama aku. Aku sudah cukup terluka, Bara. Aku sudah cukup menanggung kebohonganmu, cukup dengan pengkhianatanmu. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang tidak bisa menghargai aku dan perasaan ini." Bara terdiam. Tangannya gemetar saat mengambil surat cerai itu. "Riana, tolong, jangan lakukan ini. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku minta maaf. Aku ingin kembali padamu, kembali menjadi suami yang baik. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku menatapnya dengan hati yang begitu hancur. Namun aku tahu ini adalah keputusan yang benar. "Kamu sudah memilih jalanmu, Bara," jawabku pelan namun penuh keyakinan. "Dan aku sudah memilih jalanku. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang terus mengkhianatiku, yang hanya membawa kebohongan. Aku sudah cukup. Semua sudah berakhir. Aku tidak bisa kembali padamu." Bara terlihat begitu terpukul, seolah dunia di sekitarnya runtuh. Dia hanya duduk terdiam, memandang surat cerai itu, seakan itu adalah akhir dari segalanya. Setelah perpisahan itu, hidupku berubah. Bara, dengan segala penyesalannya yang tak pernah ku percayai, akhirnya keluar dari rumah. Aku mendengarnya, langkahnya berat di balik pintu yang tertutup, membawa koper kecil, seolah ia membawa seluruh kehancuran yang ia ciptakan. Suaranya samar terdengar, begitu penuh kesedihan dan keputusasaan. Aku tahu itu adalah akhir dari perjalanan kami bersama, tapi juga awal dari perjalanan baru yang jauh lebih baik bagi aku dan anak-anak. Bara tak pernah tahu bahwa keputusannya untuk menyelingkuhi aku, untuk memilih keserakahan dan kebohongan, akan menghancurkan hidupnya sendiri. Semua yang dia kira akan membawa kebahagiaan, ternyata malah membuatnya kehilangan segalanya. Kehidupan Bara kini jauh dari apa yang dia bayangkan dulu. Dia yang selalu memamerkan gaya hidup mewah yang ternyata bukan miliknya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya tidak bisa lagi berpura-pura. Ketika aku mendengar pintu rumah tertutup dan suara langkah Bara menjauh, ada sedikit rasa lega dalam diriku. Aku tidak perlu lagi berpura-pura bahagia, berpura-pura percaya bahwa hubungan kami bisa diselamatkan. Aku sudah cukup banyak menderita. Dan kini, tanpa Bara di sampingku, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan yang selama ini menjeratku. Hari-hari pertama setelah Bara pergi, aku merasa sedikit cemas. Tapi setelah beberapa waktu, aku menyadari betapa damainya hidupku tanpa dia. Aku bisa merasakan kebahagiaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Kebahagiaan yang sudah lama hilang karena segala kebohongan dan pengkhianatan yang Bara lakukan. Aku bisa kembali fokus pada anak-anak, mengurus mereka dengan penuh cinta, tanpa terganggu oleh masalah yang diciptakan suamiku yang dulu. Bara mencoba kembali menjalin hubungan dengan beberapa wanita, mencari pelarian dari kesendiriannya, tetapi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Tak ada lagi yang tertarik padanya. Semua yang dia tawarkan kini hanyalah sebuah bayang-bayang masa lalu yang telah runtuh.
Wanita-wanita yang dulu mendekatinya karena statusnya yang seolah kaya, kini menjauh setelah menyadari bahwa ia hanyalah seorang pria yang terlilit hutang dan kebohongan. Sementara itu, aku, Riana, merasa hidupku jauh lebih baik. Hidupku kini hanya berfokus pada anak-anak dan kebahagiaan kami. Kami tidak lagi hidup dalam kemewahan, tetapi kami memiliki kebahagiaan yang sejati. Aku tidak perlu lagi berpura-pura bahagia di depan Bara, atau hidup dalam ketakutan setiap kali aku merasa curiga. Kini, rumah kami dipenuhi tawa anak-anak, dan aku bisa tidur nyenyak tanpa terjaga oleh kebohongan yang selalu datang dari Bara. Anak-anak kami tumbuh dengan baik, lebih bahagia tanpa ada pertengkaran atau ketegangan di rumah. Mereka belajar lebih banyak tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang ketulusan. Aku mengajari mereka untuk selalu berbuat baik, untuk selalu jujur, dan yang paling penting, untuk tidak pernah membiarkan diri mereka terperosok dalam kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Bara. Aku merasa begitu bangga melihat mereka tumbuh dengan karakter yang kuat dan penuh kasih sayang.